Visi saya terwujudnya masyarakat Desa Sukoharjo yang adil, makmur, dan sejahtera. Misi saya yang pertama, pemerataan pembangunan dengan terjun langsung atau survei nyata ke setiap wilayah Desa Sukoharjo dan mencari solusi perbaikannya. Tentu saya jika terpilih akan selalu berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Artinya saya akan terjun langsung ke masyarakat karena saya tidak akan bekerja di atas media saja. Yang kedua, percepatan pembangunan yang berkualitas. Berusaha terobosan dana baik dari pemerintah, kabupaten, provinsi maupun pusat dan pihak swasta untuk membangun wilayah Desa Sukoharjo secara umum maupun tingkat organisasi kemasyarakatan. Artinya, meskipun ada anggaran dari desa, saya akan selalu masih mencari proyek-proyek atau dana-dana dengan instansi-instansi yang terkait. Karena di desa tetangga kita bisa melakukan begini, kenapa dengan Sukoharjo tidak? Dan yang ketiga, penataan dan perbaikan wajah desa. Pada jalan-jalan utama protokol yang menjadi wajah desa akan ditata dan diperbaiki secara rapi dan berkualitas sehingga terlihat bersih, sejuk, dan indah. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan cara merekrutmen para tokoh masyarakat untuk membentuk suatu paguyuban yang selanjutnya diajak pemikiran dan memecahkan bersama berbagai permasalahan yang ada di Sukoharjo. Dan yang kelima, pengentasan kemiskinan. Pendataan warga-warga miskin dengan memberi draft tingkat kemiskinan. Selanjutnya bersama tokoh masyarakat mencari solusi pemecahannya. Kalau memang perlu dibantu, mengapa kita harus tutup mata? Dan saya akan turun langsung ke masyarakat karena saya akan mengondisikan bantuan-bantuan yang memang untuk masyarakat dan bukan disalahgunakan. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Pamong atau kepala desa adalah pelayan masyarakat sehingga harus selalu siap membantu masyarakat kapan saja melalui peningkatan disiplin kerja, santun, tanggap, dan tangguh pada seluruh kebutuhan masyarakat. Melalui peningkatan disiplin kerja, santun, tanggap, tangguh, maka seluruh kebutuhan masyarakat akan terlayani secara cepat, optimal, dan profesional. Artinya, boleh mudah kebanyakan bisa kita pelayanan panjenengan saja, pelayanan masyarakat sudah saja. Jadi kalau di dalam rumah tangga pelayanan ini pembantu. Jadi kapan saja saya dibutuhkan, jangankan pagi malam, manapun saya akan siap untuk melakukannya. Peningkatan kualitas pendidikan dan kepemudaan. Melalui anjang sana, kepertemuan akan terserap aspirasi-aspirasi masyarakat dan juga bisa membina masyarakat akan pentingnya pendidikan. Menghibur para pemuda dalam suatu wadah karang taruna tingkat desa, di situ akan terwujud kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Insya Allah kalau saya terpilih, karang taruna akan hidup untuk Sukoharjo. Demikian pemaparan tentang visi misi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada yang dekat dengan pemerintahan Kota Bondowoso,
ini salah satu modal pembangunan. Selain itu juga bahwa sumber daya alam Desa Sukoharjo ini begitu melimpah, mulai dari tanah pertanian, pengairannya itu cukup bagus, sehingga memungkinkan untuk Desa Sukoharjo berkembang lebih baik lagi. Sudah cukup lama saya menjadi sekretaris Desa Sukoharjo. Lebih 12 tahun saya menjadi sekretaris Desa Sukoharjo. Sebagai sekretaris desa, saya cukup merasa iba melihat perkembangan Desa Sukoharjo. Oleh karena itu, dengan hati tulus ikhlas, saya mencalonkan diri sebagai kepala Desa Sukoharjo. Kalau kita melihat perkembangan desa, alhamdulillah Desa Sukoharjo cukup berkembang baik. Pada tahun kemarin, saya juga sudah melaksanakan pembangunan yang ada di Desa Sukoharjo. Itu pun masih belum bisa menyempurnakan pembangunan yang ada, belum menyempurnakan pelayanan saya sebagai sekdes pada waktu itu, karena saya belum tidak mempunyai kebijakan menentukan arah pembangunan Desa Sukoharjo. Oleh karena itu, pada kesempatan tahun 2015 ini, saya mempunyai keinginan dalam hati kecil saya untuk memperbaiki dan membenahi dan membangun bersama rakyat desa yang ada di Desa Sukoharjo. Misi saya adalah bagaimana saya mengemban amanah, berjuang untuk rakyat menuju kebersamaan membangun masyarakat Desa Sukoharjo lebih baik. Kalau kita menyampaikan kata pembangunan itu ada dua hal, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Di pembangunan fisik, alhamdulillah tahun kemarin saya juga diberi kesempatan juga untuk melaksanakan pembangunan itu di tiga perdusunan. Ini juga sudah saya lakukan dan saya laksanakan walaupun dengan keterbatasan. Tentunya selalu saya katakan bahwa pembangunan di Desa Sukoharjo belum bisa menyempurnakan masyarakat Desa Sukoharjo. Oleh karena itu, ke depan saya akan terus lanjutkan pembangunan yang ada di Desa Sukoharjo. Masih banyak jalan-jalan dan lingkungan yang belum disentuh oleh pembangunan. Oleh karena itu, ke depan saya akan laksanakan pembangunan yang ada di lingkungan yang belum tersentuh pembangunan di semua dusun di Desa Sukoharjo dengan skala prioritas. Pembangunan fisik ini tentunya saya tetap akan memperdayakan masyarakat di lingkungan pembangunan yang ada di daerah dan di dusun masing-masing dusun. Dengan memperdayakan masyarakat, ini berarti saya berusaha memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang ada di daerah sekitar pembangunan yang ada di dusun, lingkungan, dan di sekitar yang ada masyarakatnya. Kemudian pembangunan non fisik.
saya menitik beratkan kepada pelayanan. Pelayanan selama ini saya belum bisa menyempurnakan. Oleh karena itu, niat saya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih dekat dan lebih mudah memberikan pelayanan, dan akan sering lebih tahu bila saya sendiri yang turun di lapangan mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di desa Sukolilo. Kemudian penyelenggaraan revitalisasi kelembagaan yang ada di Sukolilo ini adalah salah satu hal yang terpenting dan menunjang pembangunan. Karena apa? Yang selama ini lembaga tidak pernah diikut libatkan dalam pembangunan, saya akan segera dan melaksanakannya untuk sama-sama bersama rakyat membangun desa Sukolilo. Di sosial masyarakatan, di dalam bidang pendidikan, saya akan mencoba dan akan berusaha apabila saya menjadi kepala desa Sukolilo akan memberikan les gratis kepada murid SD, di mana sebagai tutor kita akan memberdayakan pemuda yang ada di sini dan memberikan insentif kepada tutor-tutor tersebut. Yang kedua, kita akan tetap memberikan bantuan kepada PAUD yang ada di desa Sukolilo agar PAUD tetap bisa berkembang lebih baik. Kemudian di bidang kesehatan, masyarakat, saya ingin meningkatkan kualitas posyandu. Harapannya adalah kader-kader yang ada yang di posyandu ini dapat memberikan informasi perkembangan bagaimana balita yang ada apabila ada permasalahan kesehatan di lingkungan masing-masing posyandu dapat segera diketahui. Selain itu, untuk meningkatkan gizi bayi, ini saya utamakan gizi bayi, kita akan memberikan bantuan makanan tambahan. Jangan sampai pada desa Sukolilo terdapat balita gizi buruk yang ada di desa Sukolilo. Selain itu, untuk peningkatan kesehatan juga, kita akan berusaha akan memberikan tong sampah di masing-masing wilayah, misalnya RT, ada atau beberapa RW yang ada di desa Sukolilo. Untuk peran pemuda, saya katakan tadi, saya mencoba menghidupkan kembali, membentuk suatu lembaga pemuda yang ada di desa Sukolilo agar pemuda yang ada di desa Sukolilo ini berperan serta di dalam pembangunan. Sementara ini lembaga atau badan ataupun wadah untuk pemuda belum ada. Oleh karena itu, saya ingin membentuk pemuda. Lembaga yang ada ini nantinya bisa menunjang bagaimana desa lebih baik lagi. Untuk bidang ekonomi, di bidang ekonomi kerakyatan, kita tahu bahwa mayoritas penduduk desa ini adalah petani. Oleh karena itu, petani yang ada di desa Sukolilo, bagaimana meningkatkan taraf hidup petani di desa Sukolilo? Selama ini kelompok tani yang ada di desa Sukolilo ini belum berperan banyak di dalam pembangunan. Karena apa?
kelompok tani yang ada di sini hanya formalitas. Jadi harapan saya ini betul-betul kelompok tani yang betul-betul ada, tidak sebuah kelompok tani yang asal-asalan hanya terdaftar saja. Dan ke depan saya berharap juga kelompok tani yang ada di Desa Sukoharjo itu menjadi gapotan yang nantinya gapotan ini harapannya adalah membentuk suatu koperasi tani yang dapat menambah kesejahteraan mereka, membantu tingkat kesejahteraan para petani yang ada di Desa Sukoharjo. Untuk bidang keagamaan, saya akan meningkatkan kualitas penduduk keagamaan yang ada di sini dengan cara dalam peringatan agama ini kita saya akan mencoba hadir dan berkunjung di masing-masing rukun tiba ataupun rukun kifayah, sehingga kita tahu permasalahan keagamaan yang ada di wilayah masing-masing, sehingga tercipta suasana keagamaan yang rukun dan sejahtera. Pada intinya bahwa misi saya adalah bagaimana Sukoharjo ke depan maju bersama rakyat. Untuk harapannya adalah Sukoharjo lebih baik dan lebih sejahtera. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya sebagai manusia biasa, baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Itu adalah visi kami. Sedangkan misi kami adalah melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wira swasta dan petani, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri. Yang strategi mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahan desa dapat berjalan secara tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Penataan administrasi pemerintahan desa ini penting sekali ya. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan para remaja, meningkatkan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan di lingkungan masing-masing, meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan kita melalui penyuluhan istighosah di masing-masing kedudukan di RT, meningkatkan pengelolaan jalan desa dan lingkungan dan sarana air bersih, saluran air pertanian
sarana keagamaan dan pendidikan, serta infrastruktur lainnya. Itulah yang dapat kami sampaikan kepada para hadirin sekalian. Visi, misi, dan strategi. Kami mohon kepada masyarakat di Desa Sukoberjo, kita saya sebagai calon kepala Desa Sukoberjo dengan nomor urut 4. Apabila saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat Sukoberjo untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Sukoberjo periode 2015-2001. Adapun visi misi saya sebagai calon kepala desa sebagai berikut. Visi saya terwujudnya masyarakat Sukoberjo yang tentram, maju, makmur, dan adil. Misi saya melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pemerintahan Desa Sukoberjo periode yang lalu yang belum masih terwujud. Yang kedua, memperdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi pemberdayaan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, menciptakan kondisi masyarakat Sukoberjo yang aman, tertib, guyup, rukun dalam bermasyarakat, berpegangan pada prinsip-prinsip, yaitu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dalam pelayanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon doa dan restu serta dukungannya yang setulus-tulusnya kepada masyarakat Desa Sukoberjo untuk kiranya diberi kesempatan saya mewujudkan visi misi saya ini serta mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Sukoberjo. Dan apabila saya diberi kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Sukoberjo, insya Allah saya akan melaksanakan dengan penuh amanah dan penuh tanggung jawab. Demikianlah paparan singkat tentang visi misi saya yang saya dapat sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya akan menjalankan tugas apa yang akan saya dijalani nanti akan di Desa Sukoberjo. Selanjutnya misi akan dibacakan, menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, beriman dan bertakwa. Misinya menjalankan roda pemerintahan Desa Sukoberjo sesuai dengan fungsi. 2. Keterbukaan dalam segala bidang. 3. Melayani masyarakat. 4. Akses jalan yang menghubungkan antara kebutuhan. Marilah bersama-sama saya mencalonkan kepala Desa Sukoberjo bersama-sama. Apa nanti kalau saya menjabat kepala desa, saya akan bersama dengan masyarakat. Marilah apa yang ditujukan nanti menjalankan saya
selama 2015 dengan 2021. Apa nanti saya menjalankan tugas, mudah-mudahan saya akan apa yang akan dijalankan di desa Berberio, saya akan dilestarikan secara jujur dan baik. Sekian saja. Kalau ada kata-kata yang berkenan kepada para bapak undangan yang ada di tempat ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.